Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Senang banget saya bisa nyapa kalian lagi lewat video ini. Dan saya mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah nontonin semua video-video di channel ini. Makasih banyak untuk semua atensi dan perhatian kalian. Dan semoga kebaikan dan keberkahan hidup senantiasa menyelimuti hari-hari kalian. Amin. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang malu. Nah, ngomong-ngomong soal malu, pernah nggak sih kalian ngerasa malu dalam hidup kalian? Misalnya malu untuk menunjukkan kepada dunia atau orang lain siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau mungkin kalian ngerasa malu, boleh dong di-share pengalaman kalian tentang rasa malu itu di kolom komentar di bawah video ini. Nah, terus kenapa kok saya mau ngomongin soal malu? Karena di video kali ini buku yang mau saya review adalah sebuah buku yang berangkat dari riset tentang perasaan malu. Seperti apa bukunya? Yuk kita mulai review bukunya. Nah, ini dia teman-teman semua buku yang mau saya review di video kali ini. Judulnya The Gift of Imperfection. Tak apa-apa, tak sempurna, hilangkan pikiran kita. Harus jadi seperti apa? Ya, jadilah diri kita sendiri. Buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris, atau ini adalah versi bahasa Indonesianya dari judul aslinya ini, The Gift of Imperfection. Dan buku ini ditulis oleh Brené Brown. Brené Brown ini adalah seorang penulis, seorang periset, seorang profesor di University of Houston, Amerika. Nah, beliau ini melakukan riset tentang perasaan malu terhadap begitu banyak orang, kurang lebih sekitar ribuan orang dari beberapa negara, baik laki-laki maupun perempuan, dan rentang waktunya sekitar 10 tahun. Hasil risetnya itulah yang kemudian dibuat dalam buku ini, The Gift of Imperfection. Jadi buku terlaris menurut New York Times. Di Indonesia sendiri, buku ini diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2020. Dan total ada 220 halaman. Kemudian covernya ini dicetak dengan jenisnya soft cover. Polos ya cetakannya, dia nggak ada desain apapun, dia putih polos. Mungkin kalau ada desainnya mungkin akan lebih menarik seseorang untuk membelinya, tapi setidaknya desain polos ini tertolong, katakanlah seperti itu, dengan buku terlaris menurut New York Times. Jadi ini menjadi satu kekuatan bagi saya, terutama ketika membeli buku ini. Itu hanya pendapat pribadi ya. Nah, terus isinya tentang apa? Jadi buku The Gift of Imperfection ini, tak apa-apa tak sempurna, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini adalah buku yang berangkat dari riset tentang rasa malu. Nah, ternyata dari hasil risetnya itu, sebenarnya setiap orang itu punya perasaan malu. Dan karena perasaan malu itu adalah perasaan yang universal dan dia bagian dari emosi manusia. Jadi kalau kita ngerasa diri kita malu, ya nggak apa-apa. Sebenarnya bukan cuman kita aja yang punya perasaan malu, tapi semua orang itu juga punya perasaan malu. Nah, di dalam risetnya ini yang dibukukan ini, ternyata semakin jarang kita membicarakan rasa malu itu, justru perasaan malu itu akan makin menguasai diri kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita berusaha untuk tampil sempurna, berusaha untuk tampak sempurna, karena kita ingin menutupi rasa malu itu. Karena itu, menurut Brené dalam buku ini, cara supaya kita bisa menyikapi malu itu adalah dengan bersikap lentur terhadap perasaan malu itu. Seperti apa bersikap lentur itu? Ya, kita menerobos perasaan malu itu dengan seringlah membicarakan perasaan malu itu. Karena ternyata
ketika kita semakin sering membicarakan perasaan malu itu, justru perasaan malu itu nggak akan punya kekuatan, nggak akan punya daya untuk mempengaruhi diri kita. Jadi katakanlah misalkan kita malu nih ngomong depan kamera karena mungkin kita nggak punya wajah yang good looking, kemampuan public speaking yang nggak begitu bagus, atau mungkin malu dilihat banyak orang. Ya nggak apa-apa, sampaikan aja perasaan malu kita itu kepada orang yang kira-kira kita nyaman untuk menyampaikannya itu. Nah, jadi kata Brené, sampaikanlah perasaan malu itu, bicarakan perasaan malu itu kepada orang yang tepat, yang kira-kira dia bisa mendengarkan semua keluh kesah kita, semua rasa malu kita. Kalau di sini Brené mencontohkannya dengan dia menyampaikan, mengutarakan rasa malu itu kepada adiknya. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari hasil risetnya ini ditemukan juga bahwa ternyata di balik perasaan malu itu tidak menghalangi orang-orang untuk memiliki kehidupan atau mampu menjalani kehidupan dengan sepenuh hati. Dari hasil risetnya ternyata selama ini kalau misalkan kita menganggap bahwa orang-orang yang bisa menjalani kehidupan dengan sepenuh hati adalah orang yang sempurna, ternyata nggak seperti itu juga. Bahwa dari hasil riset ini ada loh orang yang kemudian dia punya rasa malu yang memang dia nggak sempurna, dia rentan, dia rapuh, tapi itu nggak menghalangi dia untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena tadi dia bisa bersikap lentur terhadap perasaan malu itu, dia merangkul ketidaksempurnaannya, merangkul kerapuhannya, merangkul kerentanannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan sepenuh hati. Nah, menjalani kehidupan sepenuh hati itu ibaratnya kita bilanglah kepada diri kita, terlepas dari apapun yang udah saya selesaikan ataupun masih ada yang belum saya selesaikan, tapi saya berhak, tapi saya punya perasaan pantas dan saya memadai untuk menjalani kehidupan ini dengan sepenuh hati. Ya, kita menyadari kalau kita ini nggak sempurna, kita ini nggak perfect, kita ini masih rapuh, masih rentan, tapi itu sama sekali nggak mengurangi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Kita berhasil merangkul semua ketidaksempurnaan itu dan menjadi diri kita sendiri. Nah, karena itulah Brené mengatakan bahwa di balik ketidaksempurnaan itu, di balik perasaan malu, perasaan rapuh, perasaan takut, perasaan rentan, itu ada sebuah karunia dari ketidaksempurnaan, gift of imperfection. Dan karunia itulah yang oleh Brené di sini disebut dengan keberanian, belas kasih, dan keterhubungan. Nah, keberanian di sini itu bukanlah keberanian kayak kita jadi superhero, jadi Batman, Superman, Spiderman, Power Ranger, Wiro Sableng, Satria Baja Hitam, bukan seperti itu. Tapi keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian yang biasa. Maksudnya adalah kita berani mempertaruhkan kerentanan kita semua itu dalam resiko. Misalnya begini, anggaplah kita ada di kelas, kita sedang belajar, kemudian ada guru yang menerangkan atau dosen yang menerangkan. Lalu kita nggak ngerti nih, ada bagian yang nggak ngerti, dan kita memberanikan diri untuk bertanya kalau kita nggak ngerti di poin itu. Nah, saat kita memberanikan diri itulah kita mempertaruhkan kerentanan kita, ketidaktahuan kita, ketidaksempurnaan kita dalam resiko. Apa resikonya? Bisa jadi mungkin teman-teman kita akan bilang, kamu nggak pinter, kamu bodoh, kamu telat mikir, kamu nggak nyambung, dan segala macamnya. Tapi kita berani untuk mempertaruhkan kerentanan itu. Nah, bisa jadi saat itu mungkin sebenarnya ada teman kita yang sebenarnya nggak tahu juga, tapi karena dia nggak punya keberanian, akhirnya ya dia nggak berani bertanya. Tapi efek dari kita berani bertanya karena kita nggak tahu itu adalah teman-teman kita yang lainnya, dia jadi mengerti. Bisa jadi ada pertanyaan sama yang dia nggak ngerti tapi terbantu dengan keberanian kita. Nah, itulah contoh dari keberanian biasa dan keberanian yang dimaksud oleh Brené di dalam buku ini, yaitu mempertaruhkan kerentanan kita dalam resiko. Apalagi karunia ketidaksempurnaan yang kedua, belas kasih. Nah, inti dari belas kasih ini adalah
penerimaan. Gimana kita bisa menerima diri kita dan orang lain. Semakin kita bisa menerima diri kita dan orang lain, maka kita akan semakin bisa berbelas kasih. Nah, menariknya adalah dalam risetnya ini Brené mengatakan belas kasih ini memiliki dua hal. Apa itu? Batasan dan meminta orang bertanggung jawab. Kenapa harus ada batasan? Dengan adanya batasan, maka akan menghindari potensi kita untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Termasuk juga dengan meminta orang lain bertanggung jawab, maka itu akan mengurangi kita untuk memarahi orang lain. Nah, selama ini kenapa kita sering memarahi orang lain, sering menyalah-nyalahkan orang lain, atau kita merasa dimanfaatkan, dipersalahkan oleh orang lain? Karena tidak adanya belas kasih tadi, karena tidak adanya batasan dan meminta orang lain bertanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu keterhubungan. Keterhubungan ini adalah ketika kita merasa dilihat, didengarkan, dihargai, ketika merasa saling memberi dan menerima tanpa menghakimi. Keterhubungan ini bukan keterhubungan konektivitas kayak zaman sekarang ya, lewat medsos, komunikasi dan lain sebagainya. Tetapi oleh Brené sendiri didefinisikan dengan bagaimana kita tidak hanya bersedia mengulurkan tangan untuk orang lain, tetapi kita juga mau untuk mengulurkan diri kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita mau menolong saja, tapi kita juga bersedia untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Nah, keberanian, belas kasih, keterhubungan itu muncul karena tadi adanya perasaan malu. Karena kita merasa malu, merasa takut, dan kita mau untuk menerobos itu semua, makanya muncullah keberanian, belas kasih, dan keterhubungan. Nah, poin menarik lainnya di dalam buku ini adalah bagaimana Brené itu ngasih cara apa aja yang bisa kita tumbuhkan dan apa yang bisa kita lepaskan. Kalau dalam buku ini Brené menyebutnya dengan 10 tiang petunjuk tentang apa yang harus ditumbuhkan dan apa yang harus dilepaskan. Tapi saya mungkin gak akan mention 10-nya, tapi hanya salah satu saja. Contohnya misalkan yang pertama, yaitu gimana kita bisa menumbuhkan keautentikan. Kenapa kita harus menumbuhkan keautentikan? Karena ketika kita berhasil menumbuhkan keautentikan, maka di saat yang bersamaan pula lah kita berhasil melepaskan pandangan orang lain terhadap diri kita. Inilah yang membuat kenapa kita berusaha untuk tampak sempurna, berusaha untuk terlihat sempurna, ya karena kita nggak mau tampil otentik gitu kan. Nah, pilihan untuk tampil otentik ini bukanlah pilihan yang diambil sehari aja, tapi ini adalah sebuah pilihan yang memang harus kita putuskan setiap hari. Termasuk juga menjalani kehidupan sepenuh hati, ini adalah sebuah perjalanan panjang yang gak kita putuskan sehari 2 hari aja, tapi juga sepanjang hidup kita harus bisa menjalani kehidupan sepenuh hati. Nah, keautentikan di sini adalah ketika kita berani menampilkan diri kita apa adanya, real, jujur, apa adanya. Ketika kita berani menampilkan diri kita yang sesungguhnya, bukan diri kita yang seharusnya. Nah, saat kita berani menampilkan keautentikan itulah, maka kita akan bisa melepaskan pandangan orang lain terhadap diri kita. Nah, keautentikan adalah pilihan untuk kita hadir dan menjadi real, untuk kita bisa jujur tentang diri kita yang sebenarnya, dan memperbolehkan dunia mengetahui, orang lain mengetahui tentang diri kita yang sebenarnya. Dengan kita punya keautentikan inilah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sepenuh hati. Buku ini bisa jadi referensi bacaan buat kita yang mungkin masih merasa malu, yang mungkin kita masih berusaha untuk tampil sempurna, berusaha untuk tampak sempurna, atau yang menginginkan kesempurnaan dalam hidup ini. Coba kita baca buku ini, yang mudah-mudahan kita bisa punya satu insight baru. Gimana caranya, gimana ternyata kita bisa loh menjalani hidup ini dengan sepenuh hati, walaupun mungkin kita tidak sempurna, masih banyak kerentanan, kerapuhan,
perasaan malu dalam diri kita. Karena buku ini terjemahan, mungkin nanti ketika kita baca ada beberapa atau butuh beberapa kali untuk bisa memahami isi dari buku ini. Dan di bagian akhir, di halaman akhir dari buku ini, penulis juga memasukkan gimana proses riset yang dilakukannya. Jadi kita ngerti, termasuk juga jurnal-jurnal dan referensi apa aja yang digunakan penulis ketika menuliskan, meriset tentang buku ini maupun perasaan malu. Itu dulu review buku dari saya di video kali ini. Semoga reviewnya bermanfaat. Makasih banyak buat yang udah luangin waktu buat nonton videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. See you next video. Assalamualaikum.